Ya, itu dia informasi di media soal pelecehan seksual pada anak. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, apa kabar Anda semua? Semoga hari Jumat Anda menyenangkan. Senang sekali saya William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Beranda. Gimana hari Jumat Anda dan juga sudah masuk akhir pekan? Semoga rencana yang bisa Anda rencanakan atau rencana di akhir pekan Anda bisa menyenangkan dan juga bisa menghibur diri Anda. Dan seperti biasa, Beranda hadir dengan tema-tema yang dekat dengan Anda. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 02151551111. Tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana mengantisipasi pelecehan seksual pada anak. Sudah ada narasumber di Studio Jak TV, ada Intan Erita Psikolog. Selamat sore Intan. Selamat sore William. Ya, kalau kita melihat ya bahwa pelecehan seksual kemudian juga kejadian atau pedofilia sekarang menjadi sorotan karena ada banyak sekali kejadian yang cukup memprihatinkan. Gimana komentar Intan untuk melihat ini? Sebenarnya cukup prihatin ya, karena artinya kekerasan ini seksual tidak hanya terjadi pada orang-orang dewasa atau misalnya pada wanita gitu ya, tapi ternyata kekerasan seksual ini bisa terjadi pada anak-anak atau kita menyebutnya pedofilia. Yeah. Terkadang yang agak sedikit menyeramkan itu adalah karena pelaku pedofilia ini atau mereka yang menyukai anak-anak di bawah umur ini tidak terlihat. Karena mereka seperti layaknya orang normal, hanya terlihat ketika mereka sedang melakukan aktivitas seksual tadi kan. Nah tentunya kalau kita memandang kasus yang sedang lagi ramai ini, di mana ada pelecehan seksual dengan pelaku pedofilia di sekolah yang harusnya tempat yang aman bagi anak dan orang tua menitipkan anak dengan percaya, ini suatu kasus yang sangat memprihatinkan. Walaupun sebenarnya ini kayak gunung es ya, artinya gunung es ya. Iya, yang muncul satu, tapi mungkin sebenarnya akan ada bermunculan lagi yang lainnya. Mungkin tidak di tempat yang sama. Akhirnya muncul kasus-kasus tempat yang lain, dan ini sebenarnya harus menjadi perhatian nasional karena artinya kalau kita biarkan akan ada generasi-generasi yang crash, yaitu para korban-korban pedofilia kalau tidak ditangani dengan baik. Ya, korban-korban pedofilia. Mungkin satu pertanyaan juga dari pemirsa atau juga orang yang sedang menonton di rumah saat ini ya. Pedofilia, ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, tadi aku udah kasih tahu di awal nih William, kalau pedofilia ini tidak terlihat. Mereka bisa, pelaku pedofilia ini ya, bisa dari mereka yang berpendidikan S1, S2, S3 atau seorang profesor sekalipun, bahkan mungkin dari mereka yang tidak mempunyai pendidikan. Jadi pelakunya seperti itu. Kedua, dalam aktivitas sehari-hari mereka tidak terlihat bahwa mereka memiliki kelainan seksual. Sekali lagi yang perlu diingat juga nih bahwa kelainan seksual itu hanya nampak ketika mereka sedang melakukan aktivitas sosial, aktivitas seksual. Jadi ketika tidak sedang melakukan aktivitas seksual, tidak terlihat kalau dia pedofilia. Ya, artinya tidak ada ciri spesifik atau juga mungkin gambaran secara fisik. Mungkin akan terlihat ketika tadi ya melakukan aktivitas seksual tadi ya. Betul. Dan ini menjadi satu ya mungkin satu kengerian juga gitu ya. Apalagi bagi Anda para orang tua yang memiliki anak-anak kecil yang menitipkan sekolah di sekolahan atau juga di aktivitas di luar ya. Karena sebetulnya tidak bisa terlihat dengan jelas bagaimana ciri-cirinya gitu ya. Iya, mungkin yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan batasan kepada anak ya. Pendidikan seks dini. Terkadang kita terbentur dengan yang namanya budaya ya. Membicarakan seks itu seperti tabu kepada anak-anak atau dikatakan pendidikan seks itu hanya penting buat mereka yang sudah akil balik atau yang sudah menstruasi buat anak wanita gitu kan. Padahal sebenarnya anak balita pun asal mereka sudah bisa berkomunikasi dua arah harus diberikan pendidikan seks dini. Tapi mungkin cara pemberiannya yang harus kita sesuaikan dengan usia mereka. Karena kadang konotasinya tuh salahnya itu adalah kalau pendidikan seks itu pasti berhubungan dulu dengan hubungan badan, padahal kan nggak selalu seperti itu kan. Jadi bisa melakukan pengenalan. Nah, sekarang ini kan lagi ramai ya Intan soal bagaimana pelecehan seksual terhadap anak di sekolah internasional. Nah, Intan sendiri melihatnya gimana? Jadi sebenarnya mungkin kalau aku lihat dari fenomena sekolah internasional itu kan sebenarnya dia mengajarkan kemandirian pada anak ya. Kecolongan terbesar kemarin nih, kasus yang kemarin lagi booming ini adalah ketika si anak ke toilet kan. Memang di beberapa sekolah internasional itu mandiri itu seperti menjadi nomor satu. Ya, jadi benar-benar dibikin mandiri dibikin gitu mandiri. Ya, anak. Jadi anak itu kan usia sekitar 4-5 tahun ya, 5 tahun ya korban itu. Jadi mereka kalau mau ke toilet dia tinggal bilang miss, go to the bathroom gitu kan, terus oke. Mereka nggak dianterin. Karena mereka disuruh jalan sendiri ke toilet. Di sana ada helpernya atau OB-nya, ya kan, yang akan membantu si anak gini kan. Nah, si pelaku ini kan ternyata si helpernya kan. Nah, kalau di sekolah-sekolah mungkin yang tidak, maksudnya mengajarkan mandiri, tapi dalam artian juga masih memantau anak, biasanya mereka tuh guru masih mengantarkan tuh sampai ke toilet tadi gitu. Nah, kemudian helper lah yang membantu di dalam toilet. Tapi ada guru kan setidaknya. Nah, kalau di sekolah internasional kadang-kadang enggak. Mereka dilepas, setelah itu ya udah mereka balik sendiri ke kelas dengan jalan sendiri. Kalau menurut Intan sendiri sistem yang dibuat seperti itu baik atau enggak?
Tergantung ya. Artinya gini, memang kalau di TKB kemandian itu sudah mulai diajarkan. Tapi mungkin kita harus lihat juga lokasi toilet itu ke ruang kelas jauh atau tidak. Kedua, toilet itu tertutup atau tidak. Ketiga, helper ini harusnya hanya satu. Kalau itu kan shift-shiftan, tergantung si OB itu dapatnya shiftnya pagi, siang, ya kan, shift-shiftan. Kalau yang saya tahu di beberapa sekolah, karena bukan saya psikolognya yang moving dari sekolah ke sekolah gitu ya. Ada satu sekolah yang memang dia menggunakan helper, tapi petugasnya hanya satu orang itu dan diperkenalkan kepada si orang tua. Jadi, Mam, ini ya nanti buat anaknya yang perempuan kalau ke toilet yang membantukan adalah si Miss ini atau Ibu ini. Buat yang laki-laki Bapak ini. Dan itu akan selalu orangnya itu saja, tidak berganti-ganti dan bukan OB. Jadi memang benar-benar orang yang ditunjuk untuk membantu anak-anak ketika di toilet itu. Jadi kalau saya bilang itu lebih aman karena orang tua kenal ketika anak saya di sekolah buang air besar, buang air kecil, siapa yang membantunya, kemudian guru pun kan ikut mengantarkan. Tadi dibilang katanya seperti fenomena gunung es ya, berarti makin ke bawah makin banyak, artinya banyak pelaku yang tidak kelihatan atau tidak ketahuan gitu ya. Berarti selama Intan menjadi sekolah juga menemukan kasus-kasus seperti itu juga cukup banyak? Cukup banyak dan miris ya, karena aku satu sisi psikolog tapi aku juga orang tua gitu, aku punya anak-anak yang balita juga gitu ya. Kadang-kadang kita merasa menitipkan pada orang yang sudah tepat, tapi jangan salah bahwa kebanyakan pelaku-pelaku pedofilia ini adalah orang-orang terdekat. Artinya kita bukan menjudge bahwa orang terdekat itu bahwa semuanya pelaku ya, tapi artinya dari semua case yang kebetulan aku tangani, kebanyakan dari mereka misalnya bisa paman sendiri, bisa sepupu, bisa pegawai. Waktu itu kasus yang saya tanganin itu jadi bahkan driver yang sudah kerja sama keluarganya 15 tahun. Jadi kan artinya kan sebenarnya kepercayaan itu sudah terjalin ya, tapi ternyata mereka bisa melakukan itu. Mungkin kita sebagai orang tua lah yang memang mau nggak mau, memang orang tua nggak bisa melepaskan gitu saja sih anak-anak kita. Artinya pelaku berada di lingkungan terdekat dari si anak ya. Baik pemirsa, Anda juga bisa interaktif bersama kami di 02151555111, tetap di Beranda. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita masih membahas seputar bagaimana mengantisipasi pelecehan seksual pada anak. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 02151555111. Dan telah hadir juga di studio JAK TV narasumber Bapak Asrul Niam dari KPAI. Selamat sore Bang, selamat datang di JAK TV. Terima kasih. Baik Pak Niam, bagaimana update dari sekolah JIS dan juga pelaku serta korban? Katanya ini nambah lagi ya Pak, korban dari pelecehan seksual atau juga pedofilia di sekolah JIS. Ini ya, bagaimana update-nya Pak? Sesaat setelah kasus ini muncul di permukaan, kemudian kan kita memperoleh laporan dari berbagai sumber yang menegaskan bahwa potensi adanya korban lain itu sangat besar. Untuk itulah kemudian pada saat hari itu mencuat, kemudian kita hadir ke sekolah 2 kali bahkan. Yang pertama oleh sekretaris, kemudian melaporkan ke saya apa saja yang sudah diperoleh. Ternyata ada beberapa hal yang butuh diklarifikasi lebih lanjut. Akhirnya saya sendiri hadir di sana. Salah satu poin yang kita minta adalah upaya investigasi internal secara cepat dan juga secara bersama-sama menyingkap adanya potensi pelaku atau korban lain. Kepentingannya adalah untuk segera memperoleh
rehabilitasi dan juga pemulihan. Jangan sampai keterlambatan itu berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Itu poinnya. Akan tetapi memang pihak sekolah sudah menyatakan nggak ada, hingga detik ini nggak ada laporan. Tetapi kan laporan terus masuk ke kami hingga suatu hari ada orang tua yang juga melaporkan ini setelah berdiskusi dengan ibu korban. Yang pertama ya Pak ya? Ya, ibu korban yang pertama yang sudah melaporkan, ternyata indikasinya persis seperti yang dialami oleh anak yang dia anaknya. Awalnya nggak ada cerita dan kejadiannya itu lebih dahulu daripada kejadian yang dialami oleh korban yang sudah melaporkan. Nah, begitu terjadi indikasi badan panas dan sakit terus hingga berkepanjangan yang biasanya cukup dengan obat turun panas begitu, sampai kemudian dibawa berobat ke Singapura, nggak ketemu itu penyakit. Ada perubahan, kok anak ini biasanya periang menjadi menyendiri, terus yang biasanya nggak pernah mukul sama adiknya sangat reaksioner dan memukul dan sejenisnya, dan nggak ada pengakuan, anak juga nggak cerita. Tetapi hingga suatu saat orang tuanya memahami ada gejala itu, akhirnya anak cerita. Akhirnya kasus ini semakin meluas gitu ya Pak? Ya, kasus ini kemudian semakin menunjukkan bahwa di situ tidak hanya satu korban, tidak hanya satu, itu bukan case, tetapi bisa jadi memang lingkungan. Kemudian kita sekarang mendalami. Jadi setelah satu kita konsentrasi kepada pemulihan korban, kemudian pada aspek penegakan hukum, yang ketiga aspek audit penyelenggaraan proses pendidikan terkait dengan lingkungan yang mendorong terjadinya kekerasan. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Saya Ila dari Cibinong, Pak. Silakan Ibu Ila, singkat saja komentarnya. Saya mau tanya sama Ibu, saya masih dari psikologi. Ya, silakan. Saya mau tanya ini, Mas. Iya, kalau di JIS itu kan yang saya tahu informasinya, katanya tidak ada materi agama ya, salah satunya gitu. Saya mau tanya dari segi dari kacamata psikologi, apakah materi agama itu bisa mengurangi kejadian-kejadian seperti ini? Itu aja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Intan. Ini kaitannya agama dengan perilaku kali ya. Silakan. Jadi sebenarnya mungkin karena sekolah internasional itu kan berarti kurikulumnya internasional. Mereka biasanya memang tidak mengajarkan agama, artinya mereka mengajarkan sesuatu yang berbau internasional. Bahkan mereka juga tidak mengajarkan misalnya berbau dengan nasionalisme kan. Ya mungkin itu salah satu konsekuensi kita memilih suatu sekolah. Tapi apakah diajarkan agama itu bisa menjadi pagar? Saya katakan iya, karena kenapa? Paling tidak si anak tahu mana benar, mana salah, mana yang dosa, mana yang tidak. Ya, mana yang dosa, mana yang tidak. Karena kan kalau anak kecil ibaratnya itu masih putih ya, jadi dia bisa diajarkan. Tetapi tetap kadang-kadang itu kan dari dirinya si anak. Tapi kadang-kadang gangguan dari luar ini yang tidak bisa kita tahan. Jadi artinya agama itu tetap penting untuk mengguard anak untuk tidak melakukan sesuatu yang salah atau benar. Tapi tetap anak juga harus kita bekali dengan hal-hal di luar dari itu semuanya. Tapi kalau tadi Ibu Ila katakan, apakah agama bisa membatasi? Ya, dari segi si anak, dari segi si anak, tapi tidak bisa membatasi serangan dari luar. Nah, kalau pelaku pedofilia itu kan serangan dari luar. Ya, baik, Mbak Niam, kalau tadi mengupdate kembali soal kasus ini ya, kalau saya menangkap artinya sudah ada korban baru, sudah ada pelaku baru. Pelakunya sudah bisa kelihatan atau mungkin sudah ada tanda-tanda seperti apa? Sudah dapat diidentifikasi oleh korban dan clue dan juga hasil identifikasi itu kita sampaikan kepada polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Tapi yang soal sekolah internasional tadi itu saya kira poinnya begini ya, bahwa eksistensi internasional di dalam satu lembaga pendidikan itu tidak kemudian menafikan aturan-aturan hukum yang ada di kita. Bahwa sekolah internasional itu diakui sebagai salah satu jenis sekolah di kita, tetapi itu ada aturan-aturannya.
bukan kemudian karena internasional maka tidak mengajarkan bahasa Indonesia, tidak mengajarkan agama itu menjadi faktor pembenar. Undang-undang kita mengatur secara eksplisit. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatur keberadaan sekolah internasional di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan, salah satunya harus mengajarkan minimal ada mata pelajaran agama, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran sejarah Indonesia, dan juga mata pelajaran kewarganegaraan. Ini menjadi hal yang wajib. Untuk kepentingan apa? Kepentingan menjaga norma nilai yang terkait dengan jati diri bangsa Indonesia tentunya. Beda halnya dengan sekolah yang di bawah embassy, sekolah yang diplomat, sekolah punya Amerika misalnya, sekolah punya Jepang misalnya, itu ya. Kalau JIS ini bukan kategori itu. Ini adalah kategori sekolah private school yang kemudian mengidentifikasi sebagai Jakarta internasional. Gitu poinnya. Memang nggak semua sekolah internasional tidak mengajarkan sih, tapi mungkin porsinya tidak sebanyak dengan sekolah-sekolah nasional. Atau kadang-kadang mereka tidak menjadikan itu mata pelajaran umum, artinya yang harus dimiliki, tapi menjadi pilihan gitu. Jadi anak boleh mengikuti, boleh tidak gitu. Tapi kembali lagi kalau untuk agama itu guard bagi diri kita atau bagi si anak, tapi tidak bisa untuk kita melarang orang lain melakukan hal-hal yang bersalah, karena kan itu intervensi dari luar ke kita kan. Ya, baik, nanti kita lanjutkan dialog kita semakin seru pemirsa. Kami akan kembali tetap di Beranda Jak TV setelah azan maghrib. Beranda akan kembali. Terima kasih Anda masih di Beranda, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan kami masih membahas bagaimana mengantisipasi pelecehan seksual pada anak. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 02151551111. Sebelum tahu bagaimana tipsnya atau bagaimana cara mengantisipasi untuk agar tidak terjadi pelecehan seksual, mungkin kita perlu tahu dulu Pak, banyak kasih pelapor-pelapor atau data-data selama di KPAI yang mungkin eksis, terus juga akhirnya menjadi satu kasus yang cukup mengherankan atau juga mencengangkan itu Pak. Ya, yang pertama tentu kasus terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam hal ini adalah anak yang menjadi pelaku, bisa tindak pencurian, kemudian perkosaan dan pelecehan seksual. Kemudian kasus yang lain yang paling tinggi juga kasus rebutan kuasa asuh. Bermula dari konflik keluarga, konflik rumah tangga, kemudian divorce, akhirnya cara pandang orang tua terhadap anak disamakan dengan cara pandang orang tua terhadap properti. Maka diperebutkan dan sejenisnya, akhirnya muncullah sengketa yang mengorbankan anak. Itu tuh rating tertinggi dari pelaporan kasus-kasus anak yang masuk di KPAI ya. Yang memang tentu butuh kesadaran kita bersama ya, butuh komitmen kita bersama untuk melakukan pencegahan sedini mungkin atas kasus-kasus khusus yang terkait dengan konflik keluarga. Itu tentu memberikan penyadaran lebih dini, tujuan berkeluarga, terutama pendidikan pranikah ya, untuk memberikan kesadaran betapa begitu hubungan suami istri terjadi, melahirkan anak, ada tanggung jawab yang besar untuk kepentingan perlindungan anak. Pada aspek kekerasan, benar tadi rata-rata pelaku adalah orang terdekat, orang yang ada di sekelilingnya.
terutama di sekolah. Saya kira ini menarik ya, banyak kasus pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat, bisa tadi itu cleaning service, bisa kemudian guru, bisa guru olahraga, bisa security dan sejenisnya. Tetapi secara umum ini terjadi karena bisa jadi lingkungan mendukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di lingkungan itu tidak optimal. Untuk itu menjadi penting bagi kita membangun kesadaran kolektif lingkungan yang ramah anak itu. Khusus kasus JIS ini, begitu kita bedah lingkungan dan informasi secara umum dari mantan security, mantan cleaning service, kemudian mantan guru, mantan pemilik rumah yang ditinggali oleh gurunya, ini menunjukkan memang kita berkesimpulan lingkungan dia memiliki kontribusi yang besar akan terjadinya kekerasan seksual. Bayangin dari mantan cleaner itu sering menemukan kondom berjajaran di kamar mandi, misalnya yang seperti itu. Kemudian ciuman birahi di area umum. Itu benar Pak, sering menemukan kondom di area itu toilet? Informasi yang kita terima dan kemudian dikonfirmasi kebenarannya oleh orang lain yang dari sisi pertemuan nggak pernah ketemu dan mengkonfirmasi hal yang sama, yang kemudian kita berkesimpulan nggak mungkin orang bersekongkol untuk bohong, begitu. Termasuk juga informasi adanya orientasi seksual menyimpang yang dimiliki oleh beberapa guru, itu juga fakta disampaikan oleh ABC yang dari sisi pertemuan bisa jadi nggak bertemu, nggak saling kenal, tetapi pernah punya riwayat dekat dengan sekolah JIS. Bisa dari security, bisa dari Intan, ini kan menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya bagi orang tua ya. Bagaimana orang tua menghadapi ini dan juga apa yang harus diajarkan orang tua kepada anak ini? Iya. Jadi gini, kita memang harus mengajarkan kepada anak tanda-tanda bahaya yang menghampiri anak. Seperti apa? Jadi kalau untuk balita ini memang ada treatment sendiri. Pertama, kenalkan anak dengan anggota tubuh. Terkadang kita orang tua hanya mengenalkan mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, hidung untuk penciuman. Tetapi ketika bagian alat vital dilewatkan dengan alasan dia masih kecil, tabulah untuk membicarakan itu. Padahal enggak, dari usia dini bahwa anak itu harus sudah dikenalkan. Misalnya seperti ini, kenalkan penis dengan kalimat penis, nggak perlu diganti dengan burung. Emang ada yang masalah dengan kalimat penis kan? Secara biologi memang namanya itu. Dan kan? Di kamus bahasa Indonesia juga ada penis gitu ya. Kemudian kenalkan bahwa itu vagina, jangan diganti dengan misalnya kuel lah, dompet lah apa. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah, maksudnya memang untuk tidak terlihat porno, tapi sebenarnya nggak ada yang porno kok pakai bahasa itu. Jelaskan dengan benar. Misalnya, karena itu ilmiah ya. Iya, jelaskan. Artinya gini misalnya. Nah, ini penis. Ini buat kamu buang air kecil, ya. Setelah buang air kecil, basuh. Yang boleh membasuh dan membantu kamu adalah mama, papa, suster kalau ada susternya ya. Kemudian kalau ada pendukung atau pembantu di sekolah, helper, kasih tahu siapa namanya, misalnya Ibu A atau Bapak B. Nah, hanya 4 orang ini saja ya yang boleh ya. Kalau di luar ini ada yang mau memegang atau melihat, katakan tidak. Jadi pastikan ke mereka dengan kita katakan tidak atau nggak jangan. Nah, kalau orang itu maksa, teriak aja, teriak yang kencang karena nggak boleh, itu kuman buat kamu. Cukup jelaskan seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah pendidikan seks karena dia tahu itu untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh dia. Begitu juga ketika anus, ceritakan saja, ini anus, ini untuk mengeluarkan pup atau buang air besar kita. Kemudian harus dibasuh. Siapa yang boleh membasuhnya? Ya kamu, ayah, ibu, mbak yang dipercaya. Selebih dari itu nggak boleh. Keluar dari kamar mandi harus sudah ditutup ya. Jadi jangan keluar kamar mandi dengan lari-larian yang belum memakai celana. Kita ngeliatnya anak kecil nggak apa-apa. Salah. Buat pedofilia itu sudah menimbulkan rangsangan. Sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Agus Suwandi di Depok. Ya, silakan Bapak Agus Suwandi, komentarnya. Ya, silakan komentarnya Bapak. Oke, ya, selamat sore. Gini, Pak, ya, coba kalau ada, ya, silakan. Kalau ada ada ini undang-undang yang untuk supaya
supaya itu menjeratkan pelaku, menjeratkan pelaku seksual terhadap anak, itu ada undang-undang potong pergi saja, Pak, supaya jerat. Ya, Nah, kemudian itu usul saya aja gitu. Sudah. Ya, baik, terima kasih. Pak Niam, ini undang-undang terkait dengan ya tadi kekerasan terhadap anak dan juga pelecehan seksual terhadap. Bagaimana, Pak? Ya, Jelaskan. aspek penjeraan terhadap pelaku tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual pada anak, saya kira penting untuk digagas. Idenya oke, tetapi soal caranya tentu ada norma hukum yang perlu diikuti. Soal ini Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur memang masalah kekerasan seksual pada anak hukumannya sangat keras. Pasal 81 itu mengatur maksimal 15 tahun penjara. Tetapi ada yang memaknai 15 tahun itu tidak sebanding dengan trauma dan juga akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan terhadap anak itu. Ya, ini soal diskusi dan itu juga kita sampaikan sebagai bahan diskusi di DPR RI baru tadi sore untuk merevisi undang-undang terkait dengan penjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Ya, kita lanjut lagi soal pendidikan seks pada anak. Artinya juga orang tua tidak perlu tabu ya, harus berani dan juga menjelaskan lewat bahasa anak-anak gitu ya. Intinya adalah bahasa. Anak 5 tahun mereka nggak perlu kok tahu apa itu hubungan seksual. Itu nanti ketika anak sudah haid, usia berapapun anak sudah haid, usia berapapun anak pria mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya, ajak ngomong. Siapa yang perlu mengajak ngomong? Ketika anak sudah haid pertama kali, ibu lah yang harus memberikan informasi bahwa dia sudah bisa hamil, dia sudah bisa punya anak. Kemudian kalau yang pria, bapak. Nah, kalau untuk anak-anak gimana? Katakan seperti itu. Kenapa? Dia pasti akan nanya, kenapa memang kok nggak boleh ada yang megang lain selain saya, ayah, ibu, dan mbak gitu kan? Katakan, itu kan kotor, untuk kotoran keluar. Kalau banyak yang megang nanti kotor loh, gatel-gatel, kamu nggak bisa tidur. Kasih tahu dengan bahasa anak, bahasa lembut. Biasakan ketika sedang misalnya mandi nih. Kadang-kadang mungkin dengan alasan kesibukan orang tua sekarang tidak sempat memandikan. Tolong untuk mama, papa, sesibuk apapun, kalau weekend coba deh mandiin anak-anak yang balita. Kenalkan bentuk anggota tubuhnya. Nah, itulah masa yang tepat untuk mengenalkan pentingnya atau pendidikan seks pada anak. Pendidikan seks itu seperti itu. Jadi ini apa, fungsinya buat apa, siapa yang boleh megang, siapa yang tidak. Kenalkan juga underwear rule. Nah, itu jadi adalah aturan-aturan siapa saja yang boleh membuka pakaian dalam kita. Dan ajarkan anak untuk berani menolak mengatakan tidak. Underwear rule itu sama aja seperti ini. Harus pakai ketika mau ke kamar mandi masih mengenakan pakaian dalam. Keluar dari kamar mandi sudah harus pakai pakaian dalam itu. Jadi nggak ada namanya abis kita basuh terus anak lari-lari keluar si ubahnya ngejar-ngejar suka kayak gitu kan. Nah, ajarkan kunci pintunya sebelum dipakaikan kembali pakaian dalamnya, anak nggak boleh keluar. Atau jangan keluar kamar deh minimal. Kalau di kamar boleh, kamar kan privacy juga ya. Ini sudah jadi bekal buat anak ya, untuk menghadapi lingkungan di sekitarnya. Anak ada alarm ketika misalnya mencoba gurunya yang megang, dia tahu kan, oh kata mama di rumah guru nggak boleh megang, yang boleh megang ini. Enggak, saya nggak mau gini. Ajarkan untuk berkata tidak, karena biasanya pelaku kejahatan kalau si anak ini agresif mengatakan tidak, dia udah takut karena kan dia takut ketahuan tindakannya. Baik, sudah ada penelpon kembali. Selamat sore. Bapak. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Heni di Tangerang. Silakan Ibu Heni, komentar atau pertanyaannya. Saya pertama kali berterima kasih kepada orang tuanya ya, dengan Ibu Teresia yang saya dengar dari TV. Saya benar-benar bersyukur sekali, Ibu Teresia itu benar-benar hebat sekali, ibu yang benar-benar ya istilahnya benar-benar ngerti terhadap anaknya. Itu harus dilangsungkan, istilahnya tolong pihak-pihak tertentu harus bisa membantu. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Kombes Pak Rikwanto. Tolong benar-benar pihak kepolisian harus membantu dengan adanya ini, dan saya terima kasih sekali kepada pihak KPAI. Benar-benar saya apresiasikan untuk KPAI yang selama ini bulan-bulan ini saya melihat di tayangan di TV itu benar-benar membantu seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali kepada semua pihak yang membantu pihak ini, harus kelar, harus
benar-benar diselesaikan masalah ini ya Bu ya. Diselesaikan masalah Baik, ini. terima kasih Bu atas komentarnya Bu Heni di Tangerang. Pemirsa, Beranda masih akan kembali dengan segmen dialog. Masih ada 2 segmen lagi. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 02151551111. Tetap di JAK TV. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita masih membahas soal mencegah kekerasan seksual atau juga pelecehan seksual pada anak. Anda masih bisa interaktif bersama kami di 02151551111. Pak Niam, nah ini kaitannya dengan bagaimana negara menghadapi kasus dan juga permasalahan yang mungkin bukan hanya ini ya Pak, mungkin ke depannya ada lagi. Nah, ini kan merusak anak bangsa gitu ya Pak. Benar. Gimana harusnya Pak? Yang pertama, dengan kasus yang mencuat ini, KPAI juga merekomendasikan kepada pemerintah, di dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, untuk melakukan audit dan juga investigasi lebih lanjut terkait dengan tata kelola sekolah-sekolah internasional yang tadi pada aspek struktur kurikulum, kemudian lingkungan pembelajaran yang harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pada aspek legalnya. Kemudian pada aspek norma hukum, bagaimana pemerintah juga menjamin kualitas pendidikan. Ini kan problemnya sekolah internasional karena ada kekosongan area atau lembaga pendidikan yang memiliki kualitas bagaimana sekolah internasional berikan. Ini penting ya, pemerintah memberikan satu lembaga pendidikan yang kemudian dikelola secara baik dengan intervensi khusus, akhirnya menampung anak-anak yang baik dan juga memiliki kelebihan-kelebihan itu. Ini penting juga untuk menekan penetrasi ya terkait dengan budaya dan problem-problem yang menyebabkan tindak kekerasan. Hal yang terakhir yang direkomendasi oleh KPAI yaitu mengimplementasi konsep sekolah ramah anak, di mana lingkungan pembelajaran itu kondusif tidak hanya untuk kepentingan transfer of knowledge, tetapi juga ada transfer of value, termasuk juga tata nilai, relasi antar sesama, dan juga lingkungan yang ramah bagi anak serta sensitif terhadap potensi terjadinya tindak kekerasan pada anak. Zero toleransi terhadap kekerasan pada anak. Berarti bisa dikatakan di sini tidak ramah dengan anak ya Pak, udah bayar mahal tidak ramah dengan anak gitu ya Pak ya? Karena pastinya begitu, karena aman di luar tetapi predatornya ada di dalam. Bahaya tuh. Kan? Jadi bahaya kalau kita masuk itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Saya kebetulan datang sudah punya appointment khusus dan sudah di-record. Walau demikian pada saat masuk itu lapis A, B, C dengan berbagai pengamanannya. Tetapi walau demikian terjadinya tindak kekerasan itu bukan karena faktor semata infrastruktur yang tidak memadai, tetapi faktor mindset dan juga pengelolaan di dalam. Baik, sudah ada penelpon kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yanti dari Depok. Silakan Ibu Yanti komentarnya Bu. Ya, ini saya cuma mau kasih masukan ya. Kebetulan saya ini emang agak paranoid gitu waktu anak-anak masih kecil. Jadi kalau itu anak selain saya kasih tahu tentang seperti apa Ibu udah utarakan tadi, kasih tahu apa misalnya alat kemaluannya masing-masing yang cewek, jangan sendiri, ajak teman. Terus kalau dipanggil guru, jangan mau sendiri kalau guru laki, berdua. Jadi temenin nunggu. Karena kita tidak boleh percaya dengan orang terdekat kayak om, paman, adik laki gitu kalau anak perempuan. Nah, terus selain itu untuk ibu-ibu ya, waktu dulu kan saya terlalu takut denger cerita-cerita, jadi diusahakan malam atau pagi dulu tuh saya mohon maaf suka ini pura-pura ngecek, kamu udah pinter cebok, coba mama lihat udah bersih belum. Jadi saya tuh suka lihat tuh belakangnya apa, maksudnya ini masih
kotor, saya bilang kayak gitu. Padahal ngecek ya, Bu. Mungkin nggak bersih, iya. Gitu. Cebok lagi, padahal saya cuma mau kontrol aja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah ini sesibuk apapun, kalau bisa sebagai ibu ya, malam atau pagi sebelum berangkat itu dicoba deh anak-anak itu. Jadi kan kalau ada apa-apa secepatnya kita tahu kan, dalam sehari itu juga bisa tahu gitu. Jangan sampai udah berkali-kali dan minta tolong. Dulu waktu anak kecil saya tuh bilang jangan bilang teriak, enggak, ntar nggak ada yang denger, bilang aja kebakaran, orang semua langsung deh. Baik, terima kasih Bu Yanti di Depok. Baik, ini kekhawatiran orang tua ya Intan ya. Baik, terima kasih Bu atas kekhawatiran orang tua. Mungkin juga perlu dikasih tahu bagaimana anak itu mungkin tanda-tandanya ketika anak mungkin mengalami kekerasan di luar atau stres di luar atau menghadapi ancaman. Ini ada nggak sih tanda-tanda yang bisa dibaca oleh orang tua? Ada, tapi saya setuju dengan Ibu Yanti katakan bahwa sibuk apapun orang tua, orang tua ada komunikasi. Nggak bisa di weekdays, ada weekend kan. Waktunya weekend komunikasi apa yang terjadi dari Senin sampai Jumat seperti apa. Nah, dicek tadi ya malah Bu Yanti. Kadang-kadang memang perlu dicek. Seperti tiba-tiba anak-anak ada lebam nih ya, yang nggak usah di bagian alat vital. Misalnya anak ada lebam di kaki gitu, kita tanyakan kenapa. Pastinya kekerasan tidak hanya seksual, bisa dipukul pun kekerasan, kekerasan fisik ya Pak ya. Jadi itu pun kita harus memperhatikan dirinya kenapa. Kalau dia bilang karena jatuhnya di mana. Jadi kita orang tua harus ada alarm tersendiri lah ibaratnya. Nah kemudian apakah perilaku anak berubah? Ya, anak berubah perilakunya kalau anak mengalami stres. Stres pada anak itu banyak sekali. Bisa karena dia ada guru yang galak, ada teman yang galak pada dia, ada situasi yang membuat dia takut, ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual. Apapun yang anak ini dapatkan pasti akan ada perubahan perilaku. Misalnya tadi Bapak udah katakan ya Pak ya, dari yang anaknya periang tiba-tiba jadi pendiam, dari yang anaknya makannya baik-baik aja jadi nggak mau makan, malam suka ngigo. Nah, kalau anak ini mengigau atau meracau Bapak Ibu dan sering meracaunya, dengarkan racauannya. Karena misalnya gini, sana pergi, nama anak kecil kayak gitu ya, kalau misalnya lagi ngigo. Terus kita dengarkan besoknya, ini anak masih meracau nggak? Kalau iya, kadang-kadang ada posisi anak lagi mengigo, tapi kan kalau di sekolah gitu ada gelombang alfa, beta, delta gitu. Kalau masih di posisi agak setengah tidur, terus tapi belum tidur nyenyak, anak udah meracau, itu bisa loh kita korek. Artinya gini, siapa yang disuruh pergi? Siapa? Misalnya Mbak pergi. Nah itu sebenarnya bisa untuk kita mengoreknya. Atau ketika si anak sudah bangun. Kemudian kalau anak yang sudah tidak pernah mengompol lagi, dia mengompol, itu salah satu tanda dia ada stres atau pikiran yang ditekan. Jadi orang tua juga harus melihat tuh kalau perilaku-perilaku. Apalagi kalau misalnya anaknya tadinya periang tiba-tiba jadi pemurung atau penangis atau senangnya dia sendirian, gak mau ditemani. Perubahan-perubahan itu kita harus peka. Berarti ada yang terjadi. Memang tidak selalu kekerasan ya Pak ya. Bisa jadi misalnya karena berantem sama teman atau apa. Tapi setidaknya stres itu kan harus dihadapin biar anak itu tidak berkelanjutan menekan rasa stres itu. Komunikasi dengan anak ya, atau juga kita bisa membaca kira-kira apa yang terjadi di anak setiap harinya gitu ya. Iya, jadi pentingnya komunikasi kalau bisa sih, terutama buat ibu ya, sesibuk apapun pulang dari kerja kalau memang anak belum tidur, ajak aja ngobrol, apa kemarin ngapain, apa segala macam. Nah, kalau anak bercerita atau curhat, tanggapi curhatnya. Walaupun mungkin dia belum bertutur kata dengan baik ya, artinya masih loncat-loncat karena kosakata yang belum mereka miliki banyak ya. Tapi artinya dengarkan racauan mereka. Kalau misalnya gara-gara, iya soalnya ada Pak Guru gini, kita sebagai orang tua datang aja ke sekolah. Ini anak saya nih tiap hari ngomongin Pak Guru, memang Pak Gurunya yang mana sih? Mau kenal dong? Iya kan seperti itu. Jadi buat para pelaku yang mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak menyenangkan kepada anak kita, juga berpikir nggak deh sama anak ini, soalnya kayaknya ibu sama bapaknya lumayan perhatian, nanti kalau ada apa-apa kena nih saya. Jadi itu juga takut orang-orang gitu. Baik, semakin seru diskusi kita pemirsa, namun masih ada satu segmen lagi. Anda yang masih penasaran bagaimana mengantisipasi atau juga ingin mengetahui bagaimana pendidikan seks terhadap anak dengan cara yang bahasa anak-anak tadi, Anda tetap di Beranda Jak TV, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda, dan segmen terakhir masih membahas bagaimana mengantisipasi kekerasan seksual pada anak. Dan Intan, tadi saya sempat sebelum break, bagaimana nih agar orang tua bisa mendekati anak dengan bahasa yang lebih anak-anak, terus juga bisa dimengerti dengan anak-anak, agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar. Gitu. Iya, pertama kita sebagai orang tua harus mau masuk ke dalam dunia anak. Artinya mengajarkan itu tidak hanya dengan selalu bahasa yang dewasa,
artinya kita dengan bahasa yang anak-anak tadi saya katakan, tapi jelaskan itu dengan bahasa yang sebenarnya. Tadi mohon maaf nih, tadi saya bilang kalau ngomong penis ya penis gitu, tidak ada kata jorok kok dengan kata itu gitu, vagina ya vagina gitu, karena memang kan pelaku pedofilia ini tidak terlihat sama sekali oleh kita, seperti orang biasa gitu kan. Terus perlihatkan anak dengan sentuhan mana yang wajar dan tidak. Artinya gini, bagian tubuh mana yang boleh dipegang oleh orang lain? Tangan. Kenapa? Tangan bisa untuk tos kan, give me five misalnya, atau salaman gitu. Pipi boleh, tapi kalau pipi misalnya kamu lucu deh, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang modelnya gitu, menggesek, itu katakan gitu. Jadi buat anak tuh jengah, mau aku nggak mau gitu. Jadi anak itu kalau kita ajarkan seperti itu juga dia akan punya alarm sendiri. Kemudian kalau misalnya ada orang dewasa yang di luar dari yang tadi boleh ya, artinya misalnya ada yang mulai memegang paha dalamnya, walaupun guru itu ada sentuhan bahaya, kasih tahu saya nggak biasa, kata ibu nggak boleh, kata ayah nggak boleh gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus mau memberikan mana role untuk anak-anak kecil, artinya mereka paling tidak sudah punya alarm bahwa oh kata ibu kata ayah ini nggak boleh nih seperti ini gitu. Kemudian bagaimana cara mengenalkannya? Tidak selalu dengan kita ngobrol serius, ketika mau tidur, ketika misalnya di meja makan lagi ngobrol rame-rame, atau bisa dengan menggunakan media boneka atau mobil-mobilan. Nah, jadi buat ciptakan suasana itu menyenangkan, tapi intinya adalah kita menanamkan ini loh yang boleh, ini loh yang enggak gitu. Jadi anak jangan sampai dia nggak tahu sama sekali ini bahaya atau tidak. Mariam, apa yang disampaikan mungkin juga ke pemirsa yang di rumah ini juga kekhawatiran terjadi pada orang tua ya Pak ya, bahwa anak-anak yang di sekolah atau yang berada di lingkungannya bahwa bisa saja terjadi kekerasan seksual pada anak ini gimana Pak? Penting tadi menegaskan soal perhatian dan juga komunikasi orang tua, kontrol pemahaman terkait dengan anatomi tubuh, kemudian mana yang boleh, mana yang tidak, dan kemudian mendeteksi perubahan perilaku, diajak ngobrol lah, intinya begitu. Hal lain yang mungkin penting juga untuk kita sampaikan kepada publik terkait dengan pemilihan sekolah. Saya kira ini penting ya. Ini momentum menjelang kenaikan, menjelang pemilihan sekolah baru. Jangan sampai hanya melihat fisiknya megah, kemudian kurikulumnya internasional, nasional dan lain sebagainya, tetapi harus ada referensi lebih memadai terkait dengan apa yang diajarkan, bagaimana lingkungan, dan referensi itu bisa digali dari lingkungan sekitar, dan itu penting menurut hemat saya, karena begitu anak sudah ditempatkan pada satu lembaga pendidikan, dia akan terpengaruh oleh kondisi baik buruknya. Ini penting. Pada saat yang lain, sekolah yang sudah mendedikasikan untuk kepentingan pendidikan, dia punya tanggung jawab. Begitu declare, oke, saya buka sekolah, anakmu sekolahkan di tempat saya, pada saat itu dia berkewajiban untuk mendidik secara baik, memenuhi hak-hak dasar, baik itu yang terkait dengan kurikulum pembelajaran, lingkungan yang kondusif, termasuk juga safety bagi anak. Ini poinnya. Baik, semoga saja apa yang kita perbincangkan selama 1 jam ke belakang bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Pak Aniam. Terima kasih Intan atas waktunya, dan pemirsa tidak terasa beranda sudah menemani Anda selama 1 jam. Semoga yang tadi saya sebutkan, apa yang kita bicarakan bisa menginspirasi, bisa menemani Anda dan tentunya bermanfaat bagi Anda. Saya William Darmawan, sampai jumpa.